Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. It's me, Yanar Ferdi, and welcome to Podcast. Oke semuanya, sebelumnya bagi kalian yang baru join, silakan subscribe dulu, di like juga, komen kalau perlu. Dan langsung aja, kalau kalian baru tahu Podcast itu adalah session di mana kalian bakal mengetahui atau melihat beberapa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di luar negeri. Daripada lama-lama, langsung kita bahas yuk. Let's go. Kasus pertama datang dari Indonesia, tepatnya di Banyuwangi. Jadi kita bakal bahas tentang musik yang melegenda dari zaman penjajahan dulu di Indonesia. Jadi lagunya itu yang berjudul Genjer-Genjer. Jadi waktu dulu, sempat beberapa waktu lalu, lagu Genjer-Genjer ini sempat viral di media sosial TikTok karena ada beberapa generasi Z, sebut saja generasi Z, itu dia membuat konten video dengan memutarkan lagu itu di depan orang tua atau neneknya sendiri. Dan tujuannya dia membuat itu, dia pingin tahu, ngeliat reaksi dari nenek tersebut atau orang yang dia rekam tersebut, bagaimana dia mengetahui lagu itu. Sisi gelap dari lagu itu tersebut, ada sisi gelap yang benar-benar kejam, terutama warga Banyuwangi di saat itu benar-benar kesusahan, sengsara, dan mendapat hasil dari kekejaman penjajahan pada masa Jepang tersebut. Apa yang terjadi sama lagu tersebut? Apakah ada peristiwa yang terjadi sama lagu tersebut sehingga bisa menimbulkan ketakutan atau trauma hingga saat ini? Langsung kita bahas pada intinya. Lagu Genjer-Genjer diciptakan oleh Muhammad Arif. Muhammad Arif sendiri itu adalah seniman dari Banyuwangi, dan dia bergabung pada sebuah komunitas yang bernama Lekra, dan dia menciptakan lagu tersebut itu sekitar pada tahun 1942. Dia menciptakan lagu itu berawal dari dia melihat kejadian yang sangat-sangat menyedihkan dari kekejaman para penjajah yang membuat warga Banyuwangi itu sendiri kesusahan atau sengsara. Jadi lagu itu seperti mengisyaratkan betapa susahnya pada saat itu, betapa kejamnya pada saat itu. Dari lagu Genjer-Genjer tersebut, Genjer-Genjer itu berawal dari tanaman. Genjer-Genjer itu aslinya diambil dari tanaman liar yang biasanya ada tumbuh di sawah-sawah. Jadi pada zaman dahulu, pada masa penjajahan Jepang, itu para warga, terutama warga Banyuwangi, warga Indonesia, pada saat penjajahan Jepang tersebut, mereka saking kesusahnya, saking sengsaranya, mereka itu memakan genjer itu sebagai lauk. Karena beli daging pun itu susah, makanya mereka hanya bisa memakan daun genjer itu. Dan di saat di tahun 1962, lagu Genjer-Genjer itu mulai populer atau mulai viral saat dinyanyikan oleh Bing Slamet dan Lilis Suryani. Dan pada saat lagu itu mulai populer atau viral, keviralan lagu itu dimanfaatkan oleh PKI untuk menyelenggarakan sebuah kampanye. Sampai-sampai lagu itu sudah melekat dan bahkan menjadi mars dari PKI tersebut. Dan setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965, beberapa media pada saat itu yang bernama Media Pancasila dan Media Berita Yuda, mereka mengangkat berita tentang lagu itu, akan tetapi berbeda dengan lirik aslinya. Bahkan mereka memuat atau menaikkan berita bohong tentang
propaganda yang terjadi pada lagu itu dan G30 SPKI, yang akhirnya para media itu sukses dan orang-orang pun mengerti tentang berita itu, yang akhirnya propaganda pun muncul yang akhirnya lebih melekat lagi pada PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang menjadi salah satu hal atau faktor yang dibenci atau ditakuti. Akan tetapi ada kesedihan yang terjadi pada Muhammad Arif dan keluarganya. Pada saat itu Muhammad Arif itu tiba-tiba dikabarkan menghilang. Tidak ada yang tahu keberadaannya dan tidak tahu dia hidup atau mati. Ada beberapa orang yang mencari hingga pemakamannya atau makamnya itu tidak pernah ditemukan sampai saat ini. Dan untuk keluarganya, mereka mendapat hal buruk dari warga sekitarnya itu sendiri, warga lokal sendiri. Bahkan di tahun 1965, rumahnya mereka dihancurkan oleh massa dan dibakar sampai benar-benar hancur. Sampai di tahun 2014 lalu, rumah mereka atau keluarga mereka itu mendapat teror. Bahkan lagu Genjer-Genjer itu sampai sekarang dilarang dan benar-benar tidak diperbolehkan dinyanyikan atau diputar pada masa Orde Baru mungkin sampai saat ini. Dan maka dari itu ada beberapa sesepuh, kita sebut aja sesepuh, yang masih hidup sampai sekarang, jika mendengar lagu itu mungkin mereka muncul rasa trauma, kesedihan itu atau ketakutan dari kejadian yang terjadi pada saat itu. Konon isunya lagu itu menjadi lagu yang benar-benar dibanggakan oleh PKI. Dan ada satu kejadian yang benar-benar menurutku itu benar-benar kejam banget. Tidak tahu kebenarannya apakah itu benar atau enggak, cuman ada beberapa kabar bahwa ada beberapa jenderal, petinggi, pimpinan, ada beberapa jenderal yang disiksa oleh PKI dengan memutarkan lagu Genjer-Genjer itu. Mungkin itu salah satunya, lagu tersebut itu ditakutin atau dibenci sampai sekarang. Jadi itulah lagu Genjer-Genjer yang muncul pada saat itu, yang diciptakan oleh Muhammad Arif dan dipopulerkan oleh Bing Slamet dan Lilis Suryani. Jadi kalian yang udah tahu, kalian bisa ulik-ulik lagi. Jika aku ada kesalahan kata, kalian bisa tulis di kolom komen di bawah. Ada kasus lain yang pengen dibahas, tulis aja di kolom komen di bawah. Dan jangan lupa di subscribe channel ini dan balik lagi di konten podcast selanjutnya. And the last word, ciao.